didik kita ini agar karakteristiknya bisa tersampaikan, memiliki karakteristik yang berbeda, mengadakan ujian yang sama. Nah, kita evaluasi diri, apakah kita harus seperti itu? Nah, dalam kurikulum Merdeka kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti gambar ini Bapak dan Ibu. Artinya menghilangkan penekanan yang ada pada anak peserta didik. Next, Bu. Dari sini sepakat Bapak Ibu masuk sedikit ya. Nah, Bapak dan Ibu selama 3 hari ke depan ini, kan kelas 2 dan kelas 5 ini kan identik baru. Sebenarnya kalau kita membahas kurikulum Merdeka, itu urutannya nggih ngapunten. Di atasnya ini itu ada KOSP sebenarnya. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, A dan C, alhamdulillah. Fokus ke menjadi 2. Kenapa? Sedikit penyegaran Bapak Ibu. Opo OC pemerintah kurikulum Merdeka ini membagi fasenya itu berdasarkan seperti ini. Jadi ada teorinya sedikit Bapak Ibu ngapunten. Jadi teori yang dipakai itu adalah teori Piaget, Piaget muninya. Ya, Piaget tahap terkembang Piaget. Ya, Piaget dulu jadi Piaget. Ya. Jadi dibagi 4. Jadi tahap sensori motorik yang pertama, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, yang nomor 4 adalah tahap operasional formal. Nah, itu adalah teori dalam pendidikan, tapi ketika kurikulum Merdeka itu ditambah 1 Bapak Ibu. Tahap fondasi. Jadi ada 5. Nah, kalau mengikuti kurikulum Merdeka, tapi kalau mengikuti teori secara keseluruhan, itu ada 4 teori pendidikan. Yang pretest nanti dipersiapkan ini pasti jadwal itu sedikit ada perbedaan Pak di sini. Saya tidak tahu mana yang paling benar dan mana yang kurang, maksudnya kurang jelas maksud saya ini ya. Saya masih agak bingung ini. Yang tentunya dalam struktur kurikulum itu sudah memang yang terbaru ya Pak, mohon maaf. Itu sesuai dengan yang terbaru. Kalau yang terbaru berarti guys, untuk beban belajar itu sudah sesuai. Yang kalau saya terima atau yang sudah saya pelajari, saya ketahui itu misalkan kita dalam menentukan jadwal ini pakai yang per minggu apa yang per hari Pak ini Pak? Ini yang kita pakai ini yang mana? Kan gitu ya. Nah, itu yang saya masih jadi bingungnya di situ. Apa saya pakai matrik yang per minggu, apa yang saya pakai matrik yang per hari. Nah, ini. Kemudian untuk porsinya, porsi dari masing-masing mata pelajaran mulai dari PAI sampai dengan seni, ini kita jelasnya harus menyesuaikan dengan struktur tadi ya kan, seperti itu. Kemudian untuk bahasa Inggris memang kita sepakat bagaimana tidak kita ajarkan, maksudnya kita tidak kita masukkan di dalam jadwal, berarti sudah jelas tidak diajar ya Bu ya, tidak maksudnya tidak dijadikan pokok pada saat pembelajaran. Ya barangkali kita sebagai guru ada yang punya kemampuan yang lebih, bisa ditambahkan di sana pada waktu jam pelajaran yang di luar jam pokok tadi, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Zainul. Ini dalam proses penghitungan itu misalkan Pak ya, misalkan ini untuk PAI. Nah, Pak Wawan, ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya mulai dari yang pertama Pak. Ngapunten Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang struktur, itu kita larinya ke atas, ke KOSP. Kita melihat lembar ulang lagi di sekolah. KOSP yang dulu 1 tahun kemarin itu modelnya seperti apa. Nah, Pak Wawan, panjenengan itu menghitungnya tidak masalah, benar itu Pak Wawan, benar.
Memang saya memberikan pemahaman kepada panjenengan ini yang paling mudah. Tidak mungkin Bapak dan Ibu guru, terutama guru, untuk tindak lanjutnya setelah BIMTEK ini Bapak dan Ibu guru menguatkan lagi materi dengan membaca secara mandiri, mempelajari secara mandiri di PMM. Begitu ya Bapak dan Ibu? Sebelum saya memasuki kegiatan pelajaran yang selanjutnya, saya akan menindaklanjuti tadi yang kegiatan pertama yang disampaikan oleh rekan kami dalam tim Bapak Jainul tentang semester 1 itu jam pembelajaran yang pertama 4.1.1 gitu loh. Nggak masalah sih, itu kan untuk kita yang tahu. Misalnya semester 2 ini, nah Bapak guru nggak bingung. Nah ini, misalnya ini saya ada banyak kode, karena dia apa kode-kode biar aku dewi. Dan kode-kode kan dengan orang lain yang nah kan, kode-kode dia apa? Belum sama sekali. Hah? File. Iya. Untuk file Bu Mega sudah punya nomornya Bu Mega? Belum. Nanti aku ya kenalan sama Bu Mega, terus minta nomornya, janjian ya mau kencan malam. Gimana kalau malam? Iya. Siang. Ayo Pak Novi kok saya denger ngene iki. Apakah ada? Saya cuma diberi senyuman dalam apa? Tentang TP kemarin. Pahamku meskipun belum pinter, tapi kami sudah berusaha. Tadi malam sudah ngerjakan. TP itu berasal dari CP yang atas terus dikopas ke bawah, pindah-pindah gitu Bu ya. Kemudian disusun menjadi ATP. Sudah memahami itu nggih Bapak Ibu? Kita sudah tahu alurnya ketika kita hari Senin tanggal 17 sudah siap membersamai murid-murid kita dengan kurikulum Merdeka. Sudah kita belajar tentang CP, dianalisis TP-TP-nya, kemudian dengan jamnya, urutannya, itu alurnya, isinya, kemudian diberedali, dan tentunya harapannya dari TP-TP itu dikembangkan. CP yang ada per elemen itu panjenengan kembangkan. Di sini karena apa? Pemahamannya ini adalah dalam satu komunitas, dalam satu wadah itu ada beberapa karakteristik yang di. Yo, bergerak. Sesuai dengan permintaan, gambar yang saya cetak, gambar yang sudah saya desain itu seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak bisa menggambar, saya sukanya coret-coret, menghubung-hubungkan ini ya, sekiranya saling ada keterusan ya, saling memetakan, mengonsep dan sebagainya. Ini jelas yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya modul ajar Itu mau diapakan gitu, jadi saya bingung. Ya itu merupakan tantangan bagi saya, dan usaha apa itu saya belum tahu. Sudah saya usahakan tapi belum bisa juga. Kemudian harapan saya itu supaya anak itu bisa baca, mau menulis ya. Yang kedua itu anaknya tidak bisa baca. Pak, Bapak Ibu, jadi sebelum Saman mengajarkan atau sebelum menyampaikan pada materi itu, Saman sudah tahu anak-anak sudah mampu apa, sudah tahu ya. Pak, Bapak Ibu, jadi tidak usah bingung ya. Kalau ingin mengetahui
mengetahui sampai di mana siswa kita akan belajar pada tujuan pembelajaran ini. Caranya Bapak Ibu membuat soal yang sekarang kita kelas berapa? Yang kelas 5.